Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Dari ayat ini saya mengambil sebuah tema kecil yang berjudul Roh Kudus sebagai penolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada perikop ini merupakan pernyataan Yesus akan era baru yang datang, di mana Yesus dan Bapa akan tinggal di dalam hidup orang-orang percaya melalui pribadi lain dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus tidak bisa dilepaskan dari apa yang Bapa dan Kristus telah kerjakan di dalam dunia. Ada sebuah pertanyaan yang mengatakan, mengapa Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak ke dalam hidup orang percaya? Hal ini terkait dengan kepentingan Yesus berada di surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dalam pembacaan ini, Roh Kudus disebut dengan istilah penolong, yang dalam bahasa Yunaninya adalah parakletos, yang terdapat dalam ayat yang ke-16. Ada dua kata bahasa Yunani yang berarti lain atau another, yaitu alos atau heteros. Tetapi kedua kata ini ada bedanya. W.E. Vine mengatakan bahwa alos menunjuk pada yang lain dari jenis yang sama, berbeda dengan heteros. Heteros menunjuk pada yang lain dari jenis yang berbeda. Di sini ada ilustrasi yang akan saya sampaikan. Semisal di sini ada satu gelas aqua. Kalau saya menginginkan satu gelas aqua lagi yang sama dengan yang ada di sini, maka saya akan menggunakan kata alos. Tetapi kalau saya menghendaki minuman yang lain, misalnya Coca-Cola, maka saya harus menggunakan kata heteros, bukan alos. Kata Yunani yang diterjemahkan lain bukanlah heteros tetapi alos. Andai kata yang digunakan adalah heteros, maka itu akan menunjukkan adanya perbedaan sifat antara Yesus dan Roh Kudus. Sehingga bisa saja Yesusnya sabar sedangkan Roh Kudusnya tidak, atau Yesus adalah Allah dan seorang yang berpribadi, sedangkan Roh Kudus bukan. Tetapi karena kata Yunani yang digunakan adalah alos, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus sekalipun adalah parakletos yang lain daripada Yesus, tetapi mempunyai sifat-sifat yang sama dengan Yesus. Pada waktu orang-orang Kristiani memikirkan Roh Kudus, maka seringkali gema-gema jawaban katekismus bermunculan dalam benak mereka. Pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus, satu dalam substansi ilahi dengan Bapa dan Putra. Namun kita harus ingat bahwa doktrin Tritunggal belum didefinisikan secara resmi sampai abad keempat, dan pada hari-hari pertama kekristenan gambarnya pun masih jauh dari tepat, terutama sehubungan dengan kepribadian Roh Kudus itu. Hanya dalam Injil Yohanes Roh Kudus mempunyai gelar parakletos, atau istilah ini muncul sekali lagi dalam 1 Yohanes 2 ayat yang pertama dan mengacu kepada Yesus. Roh Kudus sebagai parakletos digambarkan dalam 5 bagian. Semuanya dalam pengajaran Yesus pada perjamuan terakhir. Cukup sering diiringi dengan gelar Roh Kebenaran yang juga khas terdapat dalam Injil Yohanes. Aspek-aspek parakletos secara literer, parakletos berarti seseorang yang diminta untuk mendampingi, terutama seseorang yang dipanggil untuk menolong dalam suatu situasi yang menyangkut perkara hukum, seorang pengacara atau pembela. Terasa aspek hukum ini kalau kita mendengar istilah lain yang dipakai, yaitu advokat dan penasihat. Untuk menerjemahkan kata parakletos ini, sebenarnya ada suatu nada hukum pada beberapa sabda Yesus dalam Injil Yohanes mengenai parakletos. Namun gambarannya yang lebih tepat adalah sebagai seorang pembela hukum. Yesus akan mati di kayu salib di mata dunia, dinilai bersalah dan dihukum. Namun setelah kematiannya, Sang Parakletos ini akan datang menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena dunia tetap tidak percaya kepada Yesus. Singkatnya, Parakletos ini memutarbalikkan hukuman mati
atas diri Yesus ini dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Parakletos ini akan menunjukkan bahwa Yesus tidak berdosa, melainkan dunialah yang berdosa karena tidak percaya kepada Yesus. Yesuslah yang adil atau benar, seperti ditunjukkan oleh fakta bahwa dia tidak ada dalam kubur, tetapi telah bersama Bapa. Penghakiman yang dilakukan oleh musuh-musuhnya dengan menjatuhkan hukuman mati atas dirinya tidak mampu mengalahkannya. Malah ironisnya, yang dikalahkan justru adalah lawannya yang besar, yaitu iblis itu sendiri. Parakletos sebagai Yesus yang lain. Penekanan utama dalam perkenalan Injil Yohanes mengenai Parakletos ini adalah keserupaan roh dengan Yesus yang memampukan Roh Kudus itu menggantikannya. Itulah mengapa Roh Kudus atau Parakletos tidak dapat datang sebelum Yesus berpisah. Baik Yesus maupun Roh Kudus datang dari Bapa. Keduanya dianugerahkan atau diutus oleh Bapa dan dua-duanya ditolak oleh dunia. Yesus dari Injil Yohanes mengklaim tidak memiliki apa-apa dari dirinya sendiri. Apa saja yang dikerjakan atau dikatakan olehnya adalah apa yang didengarnya atau dilihatnya dari Bapa. Parakletos tidak akan berbicara apa saja dari dirinya sendiri. Dia akan mengambil apa yang merupakan kepunyaan Yesus dan kemudian mendeklarasinya. Dia hanya akan berbicara segala sesuatu yang didengarnya. Pada waktu Yesus berada di bumi dan Bapa di surga, siapa saja yang melihat Yesus telah melihat Bapa. Pada waktu Yesus telah pergi kepada Bapa, maka siapa saja yang mendengarkan Parakletos akan mendengarkan Yesus. Singkatnya begini, apa Yesus itu bagi Bapa adalah apa Parakletos bagi Yesus. Jadi dalam banyak cara Parakletos memenuhi janji Yesus untuk kembali. Dalam satu bagian bacaan yang bersifat luar biasa yang terdapat dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, Yesus mengatakan bahwa lebih baik bagi para murid jika dia pergi. Sebab jikalau dia tidak pergi, Parakletos tidak akan datang kepada mereka. Dalam kemungkinan yang mana sajakah kehadiran Parakletos lebih baik daripada kehadiran Yesus? Barangkali solusinya terletak dalam satu perbedaan besar antara dua kehadiran itu. Para pengajar yang kekuatan satu-satunya adalah berpegang pada tradisi, cenderung untuk memandang semua gagasan baru sebagai hal yang berbahaya. Roh Kudus adalah pembimbing yang penuh semangat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kita tahu untuk apa Yesus berada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Pertama, tentu saja untuk dimuliakan dan ditinggikan sebagai raja atas segala raja, karena dia telah menyelesaikan rencana dan kehendak Bapa di dunia. Tetapi kedua yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi pengantara kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memastikan bahwa kita akan selalu orang yang benar di hadapan Bapa. Tanpa duduk di sebelah kanan Bapa, tidak akan ada yang menjadi pembela kita. Tidak akan ada wakil kita. Tidak akan ada jaminan atas keselamatan kita. Karena itu, dia harus duduk di sebelah kanan Bapa di surga untuk kebaikan kita. Tuhan sendiri sebenarnya memberikan petunjuk kepada kita bahwa dia memang tidak akan ada di dunia lagi. Yesus harus ada di surga untuk kebaikan kita, tetapi dia berjanji tidak akan meninggalkan kita sebagai halnya seorang yatim piatu. Disinilah pentingnya peran Roh Kudus. Bapa dan Anak mengutus seorang penolong yang lain, another of the same kind, pribadi lain tapi dari jenis yang sama. Sama-sama Allah dengan kualitas yang sama-sama sebagai penolong bagi manusia. Hanya saja pribadi yang berbeda. Ini bukan berarti Tuhan Yesus tidak hadir lagi dalam hidup kita. Dia hadir. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah berjanji dia akan hadir.
Dia tidak pernah berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dalam ayat yang ke-18 Yesus berkata, "Aku datang kembali kepadamu." Perkataan ini bukan bicara parousia atau kedatangan Yesus kedua kali. Jadi Yesus ingin menegaskan bahwa kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran Yesus juga. Kehadiran Yesus diwakili oleh Roh Kudus. Betapa luar biasa kekristenan itu, bukan? Tuhan kita memikirkan kita sedemikian rupa. Di surga kita mendapatkan jaminan, di dunia kita memperoleh jaminan. Dalam perikop ini ada dua sebutan bagi Roh Kudus. Sebutan yang pertama yaitu Roh Kudus penolong atau Roh penolong. Kehadiran Roh Kudus menunjukkan penyertaan Allah dalam hidup kita selama-lamanya. Itulah alasannya Roh Kudus dipanggil sebagai Parakletos. Namun sesungguhnya akan lebih tepat bila kita memahami peran Roh Kudus bukan sekedar sesudah sesuatu terjadi, tetapi Roh Kudus adalah penolong yang bekerja sebelum dan selama sesuatu terjadi. Roh Kudus mempersiapkan anak-anak Tuhan menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Roh Kudus menolong dan menguatkan selama anak-anak Tuhan menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Roh Kudus memulihkan anak-anak Tuhan yang teraniaya dan menderita. Kita bisa melihat konteks dari perkataan Yesus ini bahwa Dia tidak akan meninggalkan mereka di dunia yang jahat terhadap mereka. Dunia yang akan menganiaya mereka, dunia yang telah membenci Yesus terlebih dahulu, barulah membenci mereka. Yesus adalah penolong kita yang pertama dengan menyelamatkan kita dari dosa. Roh Kudus penolong berikutnya yang akan mendampingi kita selama perjalanan iman ini. Persiapkan dirimu untuk peristiwa yang paling buruk bisa terjadi. Tapi jangan khawatir, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita punya dasar yang teguh yang akan membuat kekuatan kita tak ada habis-habisnya, yaitu Roh Kudus yang bekerja. Bahkan sebelum segala yang buruk itu terjadi, ada Roh Kudus yang mempersiapkan kita bersandar selalu kepada kuasa Roh Kudus. Hidup di dalam pimpinannya, Roh Kudus akan memastikan kita dikuatkan ketika segala sesuatu terjadi. Dia akan memastikan kita akan memenangi setiap pertempuran bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Roh kebenaran. Kehadiran Roh Kudus menolong kita memahami perkataan Kristus, janji Kristus dan kebenaran di dalamnya. Dia akan mengajarkan segala sesuatu tentang Kristus, memberi kesaksian tentang Kristus juga. Dalam hal ini, Roh Kudus disebut sebagai iluminator, penerang. Apa yang diterangi? Pikiran, hati, kehendak, seluruh hidup kita, sehingga pada waktu kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya atau mendengar firman Tuhan disampaikan, kebenaran firman itu seperti keluar dari lembaran kertas dan menoreh goresan yang di dalam hati dan pikiran kita, sehingga pikiran kita begitu jernih mengerti firman Tuhan. Iman kita begitu semakin kuat percaya kepada Tuhan. Hati kita disegarkan, dikuatkan, dihiburkan, dan kita terdorong untuk melakukan firman Tuhan yang kita baca atau dengar. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang disebut iluminasi. Apakah ini hanya terjadi kepada hamba-hamba Tuhan? Oh, tentu tidak. Roh Kudus bekerja di dalam diri setiap anak Tuhan yang bahkan kelihatan sederhana sekalipun bisa mengalami kuasa firman. Bagaimana kalau tidak terjadi apa-apa? Apakah Roh Kudus tidak bekerja? Ada beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, Roh Kudus memang berdaulat mengizinkan tidak terjadi apa-apa. Yang kedua, ada penghalang, yaitu dosa kita. Yang ketiga, kita mencari dengan kepintaran kehendak sendiri. Yang keempat, kita mengeraskan hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita percaya kepada Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu adalah Roh penolong, dan marilah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dapat mendorong hidup kita menjadi lebih baik. Mari kita meninggalkan segala dosa dan pelanggaran, karena Yesus telah rela disalibkan, mati dan dikuburkan demi menebus dosa-dosa kita, orang-orang berdosa. Sekian firman Tuhan. Shalom.